warga Kampung Poponcol Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang terkejut dengan kehadiran surat panggilan dari Pengadilan Agama Karawang adanya gugatan cerai dari istrinya yang bernama Devi Nurahayu. Kepada awak media pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, Nurhuda mengatakan saat itu langsung menemui pihak Pengadilan Agama konfirmasi menanyakan kok istrinya bisa mengajukan gugatan cerai sedangkan buku nikah keduanya ada di rumah Nurhuda. Setelah dicek ternyata Kua Pangkalan mengeluarkan duplikat buku nikah tanpa adanya komunikasi dengan Nurhuda dan membuat surat kehilangan dari Polres Karawang. Nurhuda meminta dengan sangat akan adanya penjelasan dari pihak Kua Pangkalan maupun Departemen Agama Kabupaten Karawang dan Pengadilan Agama mengapa tanpa sepengetahuannya dan tanpa adanya surat kehilangan dari Polres Karawang buku nikah atas nama Nurhuda dengan Devi Nurahayu bisa keluar dan Pengadilan Agama langsung mengeluarkan surat panggilan sidang gugatan cerai atas nama Devi Nurahayu kepada Nurhuda. Yang mana beliau tidak merasa menceraikan atau mengurus surat ke pengadilan, bahkan buku nikah ada di beliau. Tiba-tiba beliau dapat panggilan dari Pengadilan Agama untuk proses persidangan. Beliau kaget, beliau cek ke KUA Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, ternyata dari Pangkalan mengeluarkan surat Pak ya? Iya, mengeluarkan duplikat. Mengeluarkan duplikat ya, padahal Bapak tidak merasa ya? Tidak merasa. Nah, saat itu istri Bapak menyampaikan ada surat nggak untuk surat kuasa untuk mengeluarkan duplikat KUA? Sama sekali tidak ada surat atau berkas yang saya terima, Bang. Nah, sama sekali tidak ya? Nggak ada. Pemberitahuan pun tidak ada lewat telepon. Ya, itu awal kejadiannya seperti apa sih Pak? Jadi gini, permasalahan rumah tangga saya itu awal kejadiannya, jadi saya memang membebaskanlah ke istri saya, Bang. Dia sering bermain TikTok, sering live, dia kenal yang namanya akunnya Andrean 2192. Nah, di situ mulai HP sering diumpetin ya. Dari bulan September, sebelum September itu sering marah-marah. Jadi tiba-tiba ada aja diajak berantemnya saya itu, Bang. September 2024. 2024. Akhirnya seolah-olah saya yang salah, dia ngajakin berantem, keluar rumah 2-3 hari nggak ada di rumah, balik lagi sehari di rumah, nanti ngajakin berantem lagi. Sampai saya bingung, waktu itu lagi ada acara ulang tahun Bina Taruna ya. Saya kebetulan panitia pelaksana waktu itu ditunjuk sama Ketua Iwan Abi. Jadi saya kaget kok istri saya seperti ini. Pas saya sering merhatiin kok HP-nya itu biasanya ditaruh di atas kulkas atau di atas salon, ini selalu nggak ada, Bang. Akhirnya saya nanya, bahasanya HP-nya lupa naro, nggak taunya diumpetin, nyuruh diumpetin sama anak saya yang nomor 2, saking takutnya ketahuan. Akhirnya pas waktu hari apa itu saya ketemu, saya sadap, disitulah chat-chatannya itu masuk, Bang. Kata-katanya, pagi sayang mau ke rumah ibu dulu. Jadi udah mama-mamahan, udah sayang-sayangan, berarti di situ udah ada begitu lama lah hubungannya, Bang ya. Nggak mungkin lah orang baru hubungan tiba-tiba bilang mama gitu kan, nggak mungkin. Nah, di situ kita sering ribut dalam artian saya diprovokasi, Bang. Saya lagi tidur aja dikepretin air, suruh bangun supaya ribut, supaya itu tetangga nyangkanya saya yang salah. Padahal sama sekali saya tidak memulai untuk keributan, bahkan saksinya anak saya, semua anak saya tahu lah gitu. Jadi malah anak Bapak ada berapa? Ada 5. Itu sekarang semuanya 5 ikut ke Bapak? Iya, ikut saya. Karena si ibunya ini waktu akhirnya dia pergi tanggal 29 November itu puncaknya, Bang. Dia komunikasi dengan selingkuhannya tuh di rumahnya Ibu Titin, istrinya Pak Karnain. Jadi dia deket sama orang itu, Bang. Orang itu juga gak baik-baik juga sih, gitu kan. Tahu saya kan gimana orang itu, saya tahu lah gitu kan. Jadi komunikasi, Bang. Saya lagi mau keluar kerja cari nafkah, kok hati gak enak. Saya pulang lagi di rumah gak ada dikunci, ternyata ada di sana. Di situ ributnya, Bang. Dia lagi telepon, bahasanya HP tadinya hilang, ternyata ada kan gitu kan, diumpetin di sana. Sampai ribut, pulang dia pergi bawa anak yang nomor 5 sama ini yang nomor 4 dibawa ke rumah orang tuanya di Citaman. Di sana itu anak ditinggalin, Bang, dia pergi lagi.
anak ditaruh, dia pergi lagi, mertua saya itu telepon ke anak saya supaya anak ini dijemput. Dijemput, jangan ditaruh di sana. Akhirnya saya pakai motor sama anak saya yang nomor 1, dijemput ya sampai sekarang. Dari tanggal 29 November itu sampai sekarang, jangankan, maaf Bang ya, bukannya sih saya pengen dikasih gitu Bang ya. Jadi bahasanya itu gimana ya? Bahasa ke orang-orang tuh mau ngasih uang ke anak gitu kan. Tapi hari lebaran itu saya berharap itu ada komunikasi dengan anak saya yang paling gede. Karena nomor HP-nya belum saya ganti, sampai sekarang pun belum saya ganti. Yang paling gede usia berapa tuh? Usia 16 tahun Bang waktu ditinggal. Yang paling kecil waktu itu masih menyusu ke ibunya Bang. Badannya juga kurus, saya juga udah punya pikiran tahu hidup tahu enggak. Karena dikasih air putih nggak mau, kasih susu SGM nggak mau. Akhirnya ya alhamdulillah Gusti Allah berkehendak lain, anak saya dikasih sehat, mau minum susu, sampai sekarang udah bisa jalan, alhamdulillah, tanpa diurus oleh mamahnya. Alhamdulillah. Itu waktu itu Bapak sempat melapor ke kepolisian, masalah apa Pak? Saya lapor ke kepolisian itu waktu kalau 3 atau 4 hari dia meninggalkan rumah, saya melaporkan Pak, istri saya itu berselingkuh lewat TikTok, sekarang dia meninggalkan rumah. Ini Pak ya? Iya, ini bukti laporan polisi waktu meninggalkan rumah 3 atau 4 hari lah. Karena saya taat hukum, saya harus lapor hukum, melaporkan istri saya ini meninggalkan rumah gara-gara selingkuh. Ya, menghitungkan alur hukum ya. Iya. Yang saat itu dia 3 hari 3 malam dia tidak pulang. Saya udah Bapak langsung lapor polisi. Adanya dengan surat pengadilan dari pengadilan agama turun, Bapak langsung konfirmasi ke konfirmasi, iya. Bahkan Bapak sudah ke KUA Pangkalan. Bapak intinya sebagai rakyat, sebagai masyarakat meminta keadilan. Betul, ke Pak. pengadilan agama melalui KUA Pangkalan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Dan yang kebijaksanaan Pak Iya. ya. Dan untuk para oknum-oknum, ya Bapak mungkin berharap agar Kemenak mengetahui ya Pak ya? Iya, mengetahui. Bahkan saya udah mendatangin ke Departemen Agama. Ya. Kemarin saya ke bagian Bimas, tahu sama Bapak siapa itu. Depak saya, ya? Iya, Depak ya, Nah, Departemen Agama yang di lampu merah itu Pak, Ya, yang di bypass. Ini surat ini diambil, surat keterangan palsu dari istri saya ini diambil, nomor HP saya dicatat. Saya minta, tolong Pak, batalkan sidang. Pihak KUA Pangkalan minta maaf secara terbuka ke saya.